Hai, kembali lagi dengan gue Beta Kopites, fans Liverpool garis kenyal, six time. Ya, video sebelumnya kita ngebahas tentang pertandingan yang dimana kehilangan Virgil, dan hari ini kita ngebahas tentang prediksi pertandingan yang dimana Liverpool bertemu dengan Ajax. Coach, ini pertandingan pertama setelah 1966. 66. Ajax menang 5-0 atau 5-1 5-1. 5-1 ya Coach ya? 5-1. Lalu juga ini ibaratnya pertandingan yang sudah lama tidak pernah bertemu lagi mereka berdua, dan akhirnya bertemu lagi di Liga Champions yang dimana akan bertanding di Kamis ya Coach, subuh. Iya, Kamis ini hari jam 2. Nah, kalau kita ketahui Liverpool di Liga bermain 5 kali, 3 kali menang, 1 kali kalah, dan 1 kali seri. Sedangkan kalau Ajax 5 kali pertandingan, 4 menang, 1 kali kalah. Ya. Ya, pertandingan terakhir Derby Merseyside dengan skor 2-2, lalu Ajax harus menang 5-1 ya Coach ya. Lawan Heerenveen ya, saya maaf belibet dulu. Coach, lu kan juga tidak selain fans Liverpool, lu juga fans Belanda, lu juga suka banget sama Ajax. Iya. Prediksi lu Coach sebagai lu suka sama kedua tim ini. Gimana melihat mereka akan bertemu di hari Kamis ini hari? Seperti apa tanggapan Coach? Oke. Ya, sebelumnya kita menilik dulu ke belakang bahwa memang ini Ajax sama Liverpool ini termasuk tim yang jarang ketemu ya. Iya. Di kancah Eropa mereka jarang ketemu. Jadi mereka ketemu tuh memang terakhir kali itu Desember tahun 66 ya, di kancah UCL juga, dulu namanya masih Champions Cup ya. Nah, jadi ini 54 tahun mereka bertemu lagi. Jadi pertemuan kedua setelah yang pertama dulu tahun 66. Iya. Nah, kalau dulu tahun 66 memang Ajax yang menang yang waktu main di Amsterdam itu di Olympic Stadium itu 5-1 menang dulu Ajax. Lalu pas di Anfield itu seri 2-2. Nah, memang sih pada saat itu Ajax itu lagi menapak naik ya. Coach mereka Rinus Michels, terus mereka juga punya wonderkid di atas nama Johan Cruyff gitu ya. Ya kita tahu lah siapa Johan Cruyff itulah ya. Nah, jadi ya waktu itu wajar kalau misalnya memang Liverpool kalah gitu ya. Karena emang pada saat itu posisinya Ajax itu adalah mereka yang merevolusi sepak bola, karena mereka itu kan pertama kali menerapkan total football, dan itu akhirnya membawa Ajax 66 terus 5 tahun 71, 72, 73 mereka merajai itu Champions Cup 3 kali juara. Yang hingga akhirnya mereka dapat buh 4 untuk 3 kali juara kan Coach? Betul. Nah, itu menular ke timnas Belanda di R74, 78 itu kan. Nah, itu mereka merevolusi. Nah, kalau sekarang posisinya kebalik sebenarnya. Sekarang itu posisinya Liverpool ini yang sedang merevolusi sepak bola, ya kan? Iya. Dengan gaya permainan mereka yang seperti mesin ya. Kan ibaratnya kan Liverpool itu kan kalau Andrea Klopp ini kan kayak mesin gitu ya. Mereka berputar, nggak ada berhenti, mentalnya tetap jalan terus. Nah, jadi sekarang posisinya kebalik. Jadi Liverpool yang sedang dalam posisi di atas sebenarnya, berbeda seperti waktu dulu. Nah, kalau kita menilik, memang kayak tadi Bung bilang di Liga pun masing-masing tim baru satu kali kalah ya. Iya. Ajax di sana menang, sementara Liverpool ada seri dengan Everton kemarin di Derby Merseyside. Nah, sebenarnya sih kalau dalam kondisi normal, di mana kedua tim itu sama-sama full tim lah ya Bung ya, peluang lebih besar di Liverpool. Walaupun saya juga suka Ajax, tapi kita harus dalam bola itu kita nggak boleh fanatis buta sih. Kita harus kita harus rasional gitu ya. Jujur aja kalau memang dalam kondisi full tim, kedua tim full tim dalam kondisi terbaik, itu Liverpool itu memang lebih unggul karena ya kita tahu bersama materi mereka lebih bagus ya. Terus juga mereka juga tim juara IPL yang memang IPL ini kan bisa dibilang kan di Eropa itu kan kasta bola pertama kan dia liga yang di atas, paling di atas gitu ya. Dan ya itulah ya maksudnya banyak modal yang membuat mereka di atas. Sementara Ajax ini kan sekarang lebih dikenal sebagai hanya penghasil pemain muda. Setelah peraturan Bosman berlaku ya, di mana sekarang pemain bebas ya menjadi sepak bola kapitalis. Ajax ini akhirnya sekarang hanya sebatas mensuplai pemain-pemain muda berbakat ke
klub-klub Eropa gitu ya. Paling generasi terbaik mereka itu kemarin 2 tahun lalu itu, yang waktu Liverpool juara, mereka sampai semifinal, ya kan? Itu kan generasi terbaik itu ada Frenkie de Jong, ada Matthijs de Ligt gitu ya. Nah, terus masih ada Hakim Ziyech juga yang sekarang di Chelsea ya. Nah, itu generasi emas mereka yang terakhir, yang sebelumnya setelah itu kan satu-satu pindah gitu ya. Akhirnya sekarang mereka ngebangun lagi dari awal. Iya. Nah, cuman dengan kondisi terkini di mana Liverpool harus kehilangan Van Dijk, ya itu menurut saya itu big blow banget, maksudnya itu pukulan besar banget buat Liverpool. Plus juga Alisson juga belum bisa main. Ya kan? Lalu juga Thiago pun juga sekarang masih tanda tanya, walaupun memang kabar terakhir dia belum bisa dikeluarkan dari tim yang akan dibawa ke Amsterdam, tapi nunggu akses kan lagi dilihat lagi, tapi ya masih tanda tanya gitu ya. Nah ini kalau menurut saya peluangnya jadi menipis nih buat Liverpool. Kalau menurut saya ya, justru Ajax ini di satu sisi kemarin Liverpool ada cedera dari 2 pemainnya yang kuncinya. Anggaplah kita Thiago nggak cedera ya, yang cedera Alisson dan Van Dijk. Sementara Ajax nggak ada gangguan berarti nih di materi pemainnya mereka. Nggak ada sama sekali, mereka nggak ada yang cedera. Ya mereka nggak ada. Bahkan mereka mendapatkan suntikan moral dengan kembalinya David Neres, sayap kanan mereka asal Brazil yang kemarin sempat cedera lama, sekarang dia udah mulai main lagi. Nah, terus juga dari penampilan juga kalau penampilan kita kemarin lawan Everton itu meninggalkan tanda tanya di lini belakang Liverpool meninggalkan question mark di lini belakang. Ajax justru sebaliknya nih, Ajax justru kemarin melawan Heerenveen itu hampir solid gitu ya. Dan mereka udah ketemu nih formasi. Nah memang sebelumnya pelatih Ajax sendiri Erik ten Hag mengakui bahwa dia masih mencari formasi yang terbaik khususnya di lini tengah. Tapi menurut saya kemarin pada saat mereka menang 5-1 lawan Heerenveen weekend kemarin, itu menurut saya mereka udah menemukan nih formasi mereka yang terbaik di tengah mereka. Nah, dengan kondisi Liverpool sekarang tanpa Van Dijk, tanpa Alisson gitu ya, dan Thiago yang masih tanda tanya gitu ya. Menurut saya peluangnya jadi semakin tipis buat Liverpool. Berapa persen kalau tadinya kalau dalam posisi normal 70-30 mungkin menurut saya. Kalau dengan kondisi sekarang bisa 60-40 atau 55-45. Kalau menurut saya ya. Jadi menurut saya Ajax jadi punya peluang gitu ya. Makanya tadi di divisi sebelumnya saya menyebutkan saya penasaran nih approach-nya coach Klopp terhadap kendala Van Dijk ini gimana di Liverpool. Nah, apakah dia menemukan formula yang tepat? Karena itu nanti menentukan tuh. Nah, itu nanti sebenarnya bisa dimanfaatkan oleh Ajax untuk mengeksploit hal itu. Itu sih, Bung. Nah, dan walaupun Ajax sendiri satu-satunya sekarang masih kembali memulai dari nol, karena kemarin sudah ditinggal pergi banyak pemain-pemainnya ya. Pemain bintangnya ya. Tapi mereka sekarang punya ada beberapa pemain bagus yang ada di mereka sekarang, kayak kembalinya Davy Klaassen dari Werder Bremen kembali ke Ajax. Dia dulu kan dari Ajax pernah ke Everton tapi gagal, lalu ke Bremen cukup berhasil di sana, sekarang dia kembali ke Ajax gitu ya. Lalu ada Daley Blind juga ya yang walaupun dia secara badan mungkin dia kecil tapi gaya mainnya mirip kayak Van Dijk di belakang, dia yang commanding untuk lini belakangnya Ajax karena dia di Ajax kan back tengah. Gitu. Dan juga pemain yang patut diwaspadai oleh Liverpool ini untuk Ajax ini mereka punya pemain baru namanya Mohamed Kudus. Jadi pemain ini pemain Ghana. Umurnya masih muda, masih 20 tahun. Ini dibeli kemarin dari salah satu klub di Liga Denmark ya, Norderland. Nah, ini pemain ini begitu masuk ke Ajax dia nyetel langsung karena memang kita cukup tahu lah ya talent squadnya Ajax ini memang selalu bagus dalam mencari. Selalu pandai untuk menemukan bibit itu. Ini salah satunya si Mohamed Kudus ini kemarin waktu selama ini di perjalanan Ajax di liga ini dia bisa dibilang dia starnya Ajax. Posisinya sebagai dia posisinya itu aslinya striker tapi waktu di Ajax dia lebih banyak dimainkan sebagai AM. Attacking midfield. Nah, iya, dia udah 2 kali menjadi pemain terbaik nih di Liga Belanda selama dari mulai musim ini berjalan sampai kemarin lawan Heerenveen. Jadi ini yang menurut saya Ajax punya peluang gitu karena mereka secara materi juga nggak jelek, bukan kaleng-kaleng juga gitu ya. Apalagi ditambah kondisi Liverpool yang sekarang lagi gamang karena ada celah di lini belakang mereka, termasuk kiper Alisson yang belum bisa main. Nah itu kalau tidak hati-hati Liverpool dalam mengantisipasi hal ini, nah peluang buat Ajax terbuka nih karena menurut saya Ajax ini
mereka tetap punya tim yang memang punya DNA Eropa ya, karena mereka tetap rajin masuk di Eropa ya, khususnya di UCL. Dan kondisi mereka tuh nothing tulus, Bung. Jadi ya kalau kalah pun wajar gitu ya wajar lawannya juara Liga Inggris gitu ya. Tapi kalaupun menang ya bagus. Jadi, nah tim-tim yang seperti ini nih yang bahaya sebenarnya karena mereka tampil tanpa beban. Dan dihuni mayoritas pemain muda yang pasti mereka ingin menunjukkan talent mereka, bakat mereka untuk menjual diri mereka. Nah ini yang bisa membuat kondisi menjadi berbahaya gitu sih. Nah, coach, kalau lu kan sama-sama tahu dengan komposisi skuad dari Ajax sendiri ataupun dari Liverpool sendiri. Kita ngebahas tadi di video pertama yang kalau teman-teman mau lihat tadi di atas ini, kita ngebahas tentang sisi komposisi pemain Liverpool. Nah, kita mau ngebahas dari sisi komposisi pemain Ajax sendiri, coach. Kalau menurut coach, kira-kira kiper dan pemain belakang diisi oleh siapa coach untuk Ajax? Oke, kalau Ajax sih kalau saya lihat komposisi belakang mereka nggak banyak berubah. Kiper itu masih Andre Onana, ini kiper Kamerun, kiper timnas Kamerun. Terus juga di back tengah itu ada Daley Blind sama Persius. Persius ini mereka baru beli dari Fortuna Sittard, ini pemain back tengah yang kemarin pun juga masuk timnas Belanda juga ya. Calon bakat yang memang dianggap bagus juga karena dia punya postur dan gaya main yang cukup baik. Lalu di back kiri mereka punya back kiri timnas Argentina, Nico Tagliafico. Yang kemarin juga sempat digadang-gadang mau pindah ke IPL sampai masuk ke Chelsea. Lalu bek kanan mereka punya Mazraoui, bek kanan timnas Maroko juga, yang juga masih muda, umurnya masih 22. Lalu di tengah komposisi, saya yakin Ajax akan menggunakan komposisi yang sama seperti mereka kemarin melawan Heerenveen, karena itu komposisi yang menurut saya dari mulai awal Liga Eredivisie mulai itu komposisi yang paling baik dan paling ngecun. Nah di tengah itu mereka punya Davy Klaassen, mantan Ajax juga yang kemarin baru dibeli dari Werder Bremen. Lalu mereka juga punya Young Ajax juga, Ryan Gravenberch, itu DM-nya mereka. Itu pemain Belanda umur U19. Nah, di depan mereka ini nih, di depan dua pivot ini ada tadi pemain yang kita bicarakan, Mohamed Kudus. Pemain Ghana ini. Ini pemain ini menurut saya ini pemain yang paling berbakat, yang paling berbahaya, paling tricky karena dia selain tricky dan licin, dia juga eksplosif gerakannya. Jadi orang pertama yang ketemu sama Kudus siapa coach kira-kira di Liverpool? DM-nya kita harus Iya, DM-nya kita. Makanya ini kita lihat dulu nih DM-nya siapa, apakah tetap Fabinho atau Fabinho akan ditarik ke belakang lalu DM-nya akan diisi mungkin oleh Henderson kah atau mungkin oleh Thiago. Nah, itu yang menarik. Tapi yang pasti dia akan langsung ketemu DM kita dulu. Nah, itu untuk posisi. Nah, depannya itu mereka menggunakan Dusan Tadic di kiri. Ya, Tadic seharusnya kita nggak asing lagi ya. Dia juga pernah main di Southampton ya. Iya, benar. Terkenal juga dengan asisnya dia. Ya, dia juga kaptennya Serbia kan. Dusan Tadic, lalu di kanannya ada David Neres. David Neres ini pemain winger Brazilnya Ajax yang kemarin sempat cedera lama tapi sekarang kembali. Di depan mereka pakai Lassina Traoré, ini juga pemain muda dari mereka sendiri. Nah, selain Traoré, mereka juga ada Huntelaar sebenarnya untuk di strikernya. Tapi kayaknya Huntelaar itu biasanya karena sudah usia juga biasanya akan masuk di babak kedua biasanya. Nah, selain Kudus, ya Ajax ini yang harus kita waspadai itu ada sayap kanan mereka yang baru beli dari Sao Paulo, Anthony namanya. Nah, Anthony ini juga bagus. Dia punya speed yang bagus dan punya skill yang bagus. Dia pemain Brazil, winger asal Sao Paulo, baru dibeli musim ini juga. Nah, kemarin dia udah bikin gol 1 atau lawan Heerenveen juga, kemarin sebelumnya juga dia udah bikin gol. Dan itu kelihatan banget dia memang salah satu pemain yang juga cukup diberikan sorotan karena cukup bagus gitu. Nah, jadi walaupun Ajax memulai dari nol, materi mereka ini bukan materi yang remeh sih, Bung. Jadi bukan kaleng-kaleng lah, coach. Bukan kaleng-kaleng, jadi memang Liverpool tetap harus waspada. Kalau enggak mereka nanti bisa kepleset nih di arena ini gitu ya. Dan ini bisa dibilang tantangan pertama mereka tanpa Van Dijk nih. Ya kan? Ini tantangan mereka. Bahkan mungkin mereka juga tanpa Thiago nih sekarang nanti nih di arena nih Liverpoolnya. Ini kita lihat nanti bagaimana. Nah, tuh teman-teman, mungkin dari kita banyak yang nggak tahu komposisi skuad dari Ajax, tapi dari Coach Arnan sudah menjelaskan secara detail dari baik dia kebangsaan apa, posisinya apa, dari back hingga ke depan. Agak lumayan sebagai gambar buat kita lah ya. Tadi meskipun Coach sudah di awal bilang harusnya 70% 30, tapi Coach bilang tadi menjadi 54 atau berapa persen untuk kemenangan dari Liverpool sendiri. Coach, kalau tadi kita udah ngebahas tentang dari pemain Ajax sendiri, komposisinya. Kira-kira Coach selain Kudus,
siapa yang perlu diawasi untuk pemain Ajax sendiri? Ya itu, Anthony tadi sih Bung, dia sayap kanannya Ajax tuh yang dari Sao Paulo baru beli di musim ini. Meskipun kehilangan dari Hakim Ziyech, juga si Anthony ini juga sama mengerikan ya? Atau memang masih mencari-cari gaya bermainnya dari Hakim Ziyech ini sendiri, Coach? Sebenarnya Hakim Ziyech itu kan di Ajax kan dia lebih ke arah, walaupun dia sering dipasang di winger, tapi dia bukan winger kan Bung, dia kan lebih ke arah playmaker sebenarnya, role nomor 10 gitu kan ya. Nah beda, kalau Anthony dia lebih ke arah winger sih dia. Dan winger ini memang winger yang juga produktif, maksudnya dia winger yang bisa mencetak gol juga. Jadi dia memang mengandalkan skill dan speed. Beda kayak Ziyech yang dia lebih mengutamakan passingnya dia kan kalau Ziyech kan. Berarti Anthony ini nanti ke depannya akan ketemu sama Robertson betul. Nah itu juga saya sebenarnya penasaran sih, pengen ngelihat deh, karena Robo kan juga musim ini kan bagus kan. Iya. Benar-benar. Sering overlap juga, selain tangguh di belakang, juga tangguh di depan nih. Nah, saya pengen tahu nih, Robo menghandle Anthony ini gimana gitu. Apakah emang bisa atau enggak gitu. Penasaran aja sih, karena kalau ngeliat Anthony kayaknya di Eredivisie sekarang menjanjikan banget gitu. Tapi kalau untuk posisinya sayap kirinya sendiri, Ajax apakah akan menakutkan? Karena kalau kita bahas di video sebelumnya, Liverpool lebih gampang diacak-acak di posisinya Arnold. Kanan. Iya, kanan. Atau sebagai kalau dilawan adalah di posisi sayap kirinya. Menurut Mas Arnan, apakah sayap kiri dari Ajax menakutkankah atau kira-kira Arnold dapat menutup pergerakan dari si sayap kiri dari Ajax? Iya, sebenarnya sih kalau sisi kiri dia kita itu nggak harus kenceng Bung ya untuk bisa menyerang dari sisi kanannya Liverpool ya. Iya. Karena Everton pun kemarin juga sebenarnya dari sisi kiri mereka juga nggak kenceng-kenceng amat gitu ya. Iya. Jadi bisa banyak peluang dan serangan hadir di sana gitu, dari Richarlison, terus dari Digne gitu ya, akhirnya jadi gol dari Calvin Lewis. Nah ini mungkin satu hal yang bisa Ajax pelajari untuk mencari celah di sana gitu ya, karena di sayap kiri itu biasanya Ajax memasang Dusan Tadic. Nah Tadic ini walaupun nggak kenceng tapi juga bukan pemain yang sembarangan, maksudnya dia jam terbangnya cukup tinggi, jadi tantangan juga buat TAA di sana untuk mengatasi Tadic sendiri gitu, dan bisa jadi nanti mungkin Ajax akan banyak bergerak dari sisi ini karena Mohamed Kudus ini juga pemain yang sifatnya dia mobile gitu ya, agility-nya tinggi, maksudnya dia rajin bergerak. Jadi kalau misalnya memang ternyata dilihat ada celah celah terbuka di kanan, bisa jadi dia nanti akan cecer terus ke sisi kanannya Liverpool gitu. Itu sih Bung. Jadi antara Tadic dan Kudus mereka bisa membuat prahara nih di sisi kanan kita kalau misalnya memang Liverpool nggak hati-hati dalam mengelola sisi kanan dan juga hilangnya Van Dijk ini sendiri. Itu sih Bung. Nah Coach, kita ngebahas tentang di mana sih skuadnya dari Ajax. Kalau kita masuk ke Liverpool nggak jauh berbeda mungkin ya. Kalau dari kiper udah pasti Adrian, yang kanan kiri udah pasti Robo dan Arnold. Nah yang kita ngebahas adalah CB. Langsung sebut aja Coach, kira-kira siapa yang akan bermain di posisi CB dan kira-kira tengahnya tuh siapa Coach? Iya. Nah, kalau komposisi CB ini menurut saya nanti tergantung dari Thiago dia bisa main atau enggak sih. Kalau misalnya Thiago ini bisa bermain, menurut saya itu nanti di CB itu akan ada Fabinho dan Joel Matip. Tapi sekali lagi ini menurut saya ya, karena bisa jadi mungkin Matip gangguan kayak masih dianggap belum fit, akhirnya Gomez yang di sana. Nah, kalau memang Thiago main, ya Fabinho di belakang dan Thiago yang jadi DM-nya. Gitu. Di depannya dia bisa Henderson dan Wijnaldum. Nah, tapi kalau misalnya memang ternyata Thiago tidak bisa bermain, nah ini yang kita harus lihat apakah Klopp akan menaruh tetap Fabinho di DM. Nah, kalau misalnya memang Fabinho di DM, mungkin dengan anggapan bahwa Ajax materinya masih di bawah Liverpool, bisa jadi mungkin Matip dan Gomez yang bermain di tengah, sementara Fabinho di DM. Harapannya adalah Ajax bisa diredam mulai dari tengah gitu kan ya, itu sih Bung. Jadi kombinasinya antara itu sih Bung, antara Fabinho, Matip dan Thiago atau mungkin Matip, Gomez dan Thiago. Kalau melihat data kan, berarti Gini secara nggak langsung sudah mengenal sisi lapangan, Coach, luar lapangan, lebar lapangan, panjang lapangan. Gini kan, ibaratnya mengetahui sisi area lapangan sendiri kan sebagai tempat bermainnya dia di Belanda kan. Iya. Dan juga pernah bermain di klub Belanda juga sendiri. Nah, Coach, kalau melihat di sisi depan nih, gue sih tidak melihat Trisula Maut ini seperti beberapa musim terakhir ya. Maksudnya sudah terlihat rasa hausnya sudah mulai berkurang. Dari dua pertandingan terakhir ya kalau gue lihat. Muhammad Salah entah kurang gregetnya,
Tapi Iya. meskipun memang Mahrez memang itu striker gitu kan. Iya. Lalu juga Firmino yang entah passingnya berkurang atau seperti apa nurunnya. Tapi yang gue lihat satu sisi yang benar-benar kata haus tuh kayaknya Jota sih, coach. Tanggapan lo seperti apa ketika untuk Trisulamat ini? Apakah ada pergantian pemain atau Jota mau dipaksa main atau seperti apa, coach? Iya. Sebenarnya sih kalau tiga Trisula ini kalau menurut saya bukan karena mereka sudah nggak haus lagi ya. Tapi menurut saya lebih ke arah lawan udah tahu cara main mereka. Jadi udah lebih terantisipasi. Mungkin pada saat musim lalu dan 2 musim sebelumnya untuk lawan masih belum terlalu paham mekanisme hubungan antara ketiganya ini di depan gitu ya. Nah, semakin kesini pasti lawan akan semakin mempelajari kan. Jadi mereka udah mulai tahu gaya mainnya trio depannya seperti apa. Nah, menurut saya sih dalam kondisi seperti ini nggak ada salahnya kalau memang Jota dicoba ya, karena itu bisa kayak kemarin kita udah bicara sebelumnya kan Bung, mengenai waktu kita ngomongin transfer Liverpool menjelang musim ini kan. Jota ini bisa memberikan penyegaran di lini depan Liverpool. Jadi kalau misalnya memang ada trio ini yang memang mentok misalnya dan nggak jalan, buntu dan memerlukan variasi serangan lain, menurut saya sih Jota bisa dimasukin ya, maksudnya untuk memberikan variasi serangan yang berbeda. Karena Jota ini di timnas Portugal kan lagi gacor ya, lagi gacor banget, on fire banget. Ya. Dan kemarin waktu dia masuk lawan Everton pun di 10 menit terakhir pun juga udah kelihatan bahwa dia punya fisik dan speed yang baik gitu ya. Cuman memang waktunya terlalu sempit sih buat dia untuk mengeksploitasi itu ya. Nah, jadi menurut saya sih bisa dicoba ya untuk Jota ini dimainkan. Entah itu dia mungkin dimainkan di tengah, lalu diapit Salah dan Mane, atau mungkin dia masuk di kiri, ya kayak kemarin terakhir lawan Everton kan, masuk di kiri, lalu Salah yang di tengah, Mane geser ke kanan, kayak kita pernah ngomongin juga itu kan Bungnya sebenarnya. Nah, jadi menurut saya memang semakin lawan mengenal gaya main satu tim termasuk Liverpool, udah makin kenal lawan, memang harus ada variasi serangan sih Bung. Jadi nggak bisa kita hanya mengandalkan yang gitu-gitu aja, karena akan terbaca jadinya. Jadi menurut saya sih memang Jota bisa diberi kesempatan dia. Dan padahal pas pertandingan terakhir kalau kita lihat Jota sama Mane sempat tabrakan kan, meskipun masih karena mereka karena mereka sama-sama striker yang ngiri istilahnya ke kiri. Iya, benar. Striker yang main di kiri gitu. Jadi bukan benar tuh, itu kan kita kelihatan kan yang mereka tabrakan kan. Iya, tabrakan kan. Padahal sebenarnya itu kalau bisa dapat kalau salah satu ada yang ngalah aja, mungkin dapat bola, mungkin akan jadi peluang. Tapi ketika keduanya fokus sama bola dan tidak melihat pergerakan teman sendiri, akhirnya ditabrakan. Itu sayangnya sih sebenarnya. Sayang emang, betul. Nah, makanya kalau menurut saya kalau emang Jota masuk itu emang Mane itu harus geser sih. Dia nggak bisa entah itu Mane di kanan ya. Jadi mereka masing-masing bisa memanfaatkan ruang masing-masing. Karena kalau enggak kayak kemarin tuh tabrakan jadinya. Iya sih. Coach, pertanyaan nih Coach untuk kita akhiri. Kira-kira Coach prediksi skor menurut Coach Arnan di Liga Champions besok lawan Ajax? Oke, Liga Champions besok sih menurut saya skor itu bakalan tipis sih Bung. Masih bisa Liverpool menang sih 3-2 sih Bung. 3-2? Kalau menurut saya sih 3-2 Liverpool menang. Karena Adrian. Tapi iya betul. Karena satu Adrian. Sebenarnya sih bukan Adrian. Yang pertama satu karena Van Dijk hilang itu ya. Kita belum tahu nih dari klub sendiri seperti apa formulanya gitu ya. Terus yang kedua ya karena memang faktor kiper kita emang Adrian, walaupun kemarin lawan Everton dia cukup bagus, tapi kita harus akuin ya, maksudnya masih jauh lah dia. Iya. Dan yang kita perlu hati-hati adalah begini. Liverpool itu kan main dengan garis batas defense yang tinggi, Bung. High line ya. Iya. Ya kan high defense line. Nah, Adrian ini nggak terbiasa main dengan kondisi begitu, Bung. Tepat sekali. Dia gagap dia. Ya. Gitu. Beda sama Alisson. Nah, kebalikan nih, Ajax juga sama nih, Bung. Ajax itu mainnya itu juga sama nih, high defensive line. Oh gitu. Masalahnya, Onana itu fasih dia bermain dengan gaya main itu karena Onana itu kan dia kan binaan Barca. Iya. Lalu dibeli oleh Ajax, dibeli oleh Ajax. Jadi dia udah terbiasa di Barca kan juga sama, mainnya kan high defense line juga. Iya. Dalam hal ini kualitasnya on keeper justru lebih bagus di Ajax nih, Bung. Ya itu dia. Makanya saya bilang tipis jadinya karena Alisson kita absen kan plus Van Dijk absen. Nah, menurut saya sih Liverpool bisa menang 3-2, tapi ya kalau apes-apesnya bisa jadi 2 sama sih, Bung. Atau bahkan mungkin 2-1 buat Ajax juga, iya. Oke. Nah,
Itu prediksi skor dari Coach Arnan. Kalau teman-teman mau pulsa 50.000 untuk 2 orang, silakan jawab di kolom komentar untuk prediksi skor. Dan tambahan untuk prediksi skor dan plus nama-nama pemain yang bermain di Ajax dan juga pernah bermain di Liverpool. Ya Coach ya. Ntar gue tanya Coach Arnan siapa aja nama pemainnya biar kalau jawabannya benar akan dapatkan pulsa 25.000 untuk 2 orang. Lebih tepatnya 50.000 untuk 2 orang ya. Jadi tebak skornya benar dan nama-nama pemain siapa aja yang bermain di Ajax dan pernah bermain di Liverpool. Coach, untuk pertanyaan penutup tuh Coach, kalau tadi kan udah ngebahas tentang prediksi squad, udah ngebahas tentang prediksi skor. Kira-kira nih untuk kalau lu bilang lu lebih baik melepas championnya atau fokus ke liga atau seperti apa Coach? Melihat dengan Virgil yang udah nggak ada ya? Iya, kalau saya sih fokus di IPL, Bung. Oke. Berarti karena kalau di IPL nih kita momennya lagi ada gitu ya, lagi ada dan juga pressure juga lebih tinggi di IPL sih, Bung. Karena gini, kita tuh kemarin juara banyak rival yang bilang kebetulan ya kan, maksudnya dalam arti wah inilah banyak lah nada miring gitu ya. Terus mereka bilang wah nanti bakalan jadi Leicester lah, cuman one season wonder doang gitu ya, juara sekali habis itu udah lenyap gitu ya. Nah justru kita harus ngebuktiin itu, plus kita harus ngejar si perolehan MU ya kan, karena itu penting buat maksudnya untuk sisi kita dan MU itu rivalitasnya memang penting ya kan. Sementara kalau di UCL kita udah maksudnya memang kita harus lapar juga, tapi kita dengan udah juara 5 kali ya. Udah juara 6 kali. Iya. Itu saya rasa udah cukup banyak ya 6 kali juara gitu ya. Iya. Saingan ke atasnya tuh lebih sedikit gitu, Bung. Iya. Dan itu kita masih bisa kejar di tahun depannya gitu. Tapi kalau IPL ini kan memang ketat banget gitu ya. Ya itu tadi kita banyak hal yang harus kita buktikan untuk IPL itu sendiri. Jadi kalau menurut saya sih UCL kita prioritas kedua. Yang pertama nih IPL dulu. Oke. Kalau di IPL kita udah mantap, itu nanti keluarnya gampang gitu, Bung. Mau yang lain-lain gampang, mau FA Cup kayak mau UCL tuh lebih mudah. Kalau gini musim ini mah FA lepas aja lah, udah gak jelas juga. Makanya iya, apalagi kita dengan kondisi squad yang sekarang ini, ya kita realistis aja ya, Bung. Ya, benar. Oke, itu obrolan singkat gue bersama dengan Coach Arnan tentang prediksi pertandingan antara Ajax mempertemukan Liverpool, yang dimana terakhir bertemu itu di tahun 66 di Desember, Liverpool kalah 5-1. Lalu akhirnya ketemu lagi besok di hari Kamis jam 2. Prediksi skor jangan lupa teman-teman, ditambah dengan pemain-pemain yang pernah bermain di Liverpool dan di Ajax juga. Taruh di kolom komentar, kalau jawabannya benar akan mendapatkan 50.000 untuk 2 orang pemenang. Oke, Coach. Makasih banyak untuk sharingnya. Buat teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe di channel ini. Kalau suka dengan video ini, like, kalau nggak suka dislike, dan jangan lupa untuk share ya. Oke, itu aja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.